Halo teman-teman, kembali lagi di modul 4. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai linear regression. Linear regression merupakan metode statistika yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui apakah variabel prediktor signifikan dalam memprediksi variabel respon. Yang kedua, untuk mengetahui variabel prediktor mana yang signifikan dalam menjelaskan variabel respon. Tapi untuk tujuan kedua ini lebih ke multiple linear regression, karena pada multiple linear regression akan ada beberapa variabel prediktor. Berikut adalah persamaan umum regresi linear, di mana Y merupakan variabel dependen, beta 0 merupakan intercept, beta n merupakan slope atau koefisien regresi, dan E adalah random error. Random error ini biasanya tidak ditulis dalam konteks regresi, karena error dalam regresi diasumsikan terdistribusi normal dengan min sama dengan 0, sehingga dapat kita abaikan. Nah, di regresi ini kita harus mencari best fitting line dari titik-titik data yang tersebar. Mungkin beberapa masih ada yang bingung nih, best fitting line itu gimana? Jadi misalkan dalam grafik ini ada ratusan hingga ribuan titik data. Kita diminta untuk menemukan satu garis yang paling mewakili relationship dari data-data tersebut, sehingga kita bisa mengekspresikan relasi antara variabel X dengan Y. Berdasarkan jumlah variabel independen yang terlibat dalam model, regresi linear dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana untuk satu variabel dan regresi linear berganda untuk lebih dari satu variabel. Rumus beta 0 dan beta 1 ini didapat dari least square methods. Buat contoh pemakaiannya, nanti bakal dijelaskan pada case tadi. Dan untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel X dengan Y, dapat diukur dengan mencari koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R. Untuk model regresi linear berganda, terdapat lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Dan asumsi dalam praktikum ini dalam membangun model regresi adalah: yang pertama, error distribusi normal. Kedua, error memiliki min 0 dengan varian tertentu. Ketiga, semua error memiliki varian yang sama. Yang ketiga ini secara spesifik pada regresi linear berganda, karena error yang mungkin muncul pada regresi linear berganda itu bisa banyak. Bisa di antara X1 dengan Y, antara X2 dengan Y, dan seterusnya. Jadi semakin banyak variabel yang terlibat, kemungkinan error yang muncul akan semakin banyak. Dan yang keempat, error merupakan random variable dan tidak memiliki korelasi dengan model. Jadi error yang timbul benar-benar nggak ada hubungannya sama model. Kalau error itu berubah, dia nggak akan mempengaruhi model. Begitu sebaliknya. Nah, pengujian yang pertama itu residual analysis. Residual atau error adalah perbedaan antara nilai observasi dengan nilai prediksi yang diperoleh dari model regresi. Pengujian ini dapat dilihat pada grafik normal probability plot atau juga bisa dihitung dengan normality test. Uji ini berkaitan dengan asumsi yang pertama tadi, kalau error harus terdistribusi normal. Selanjutnya uji korelasi, yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel. Buat nilainya itu berkisar antara negatif 1 hingga 1, dimana kalau negatif menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik, dan kalau positif menunjukkan hubungan searah. Sedangkan nilainya semakin mendekati 1 maka semakin kuat hubungannya, dan semakin mendekati 0 maka semakin lemah. Coefficient of determination yang dilambangkan dengan R kuadrat ini menunjukkan seberapa besar variabel independen dari model menjelaskan variabilitas variabel dependen. Untuk uji multikolinearitas ini hanya ada pada regresi linear berganda. Multikolinearitas berarti terjadi korelasi linear yang erat antar variabel bebas atau independen. Multikolinearitas diukur melalui nilai variance inflation factor atau VIF. Jika nilai VIF lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Semakin besar nilai VIF, maka akan semakin kuat multikolinearitasnya. Uji Dites dan ANOVA digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linear antara variabel independen yang dilambangkan oleh X dengan variabel dependen yang dilambangkan oleh Y. Uji yang terakhir adalah uji homoskedastik. Pada pengujian ini, variance dari error harus memiliki nilai yang tetap atau konstan.
Sekian untuk materi penjelasan linear regression. Untuk aplikasi linear regression akan dibahas pada case study. Terima kasih.